Halo guys, balik lagi sama gue Aji di konten Changi Society. Jadi di konten ini tuh gue bakal ngebahas seputar hobi-hobi atau kegemaran kalian nih. Dan seperti yang udah kalian lihat nih di bawah nih, tersedia nih parfum-parfum yang keren-keren nih. Namun gue pengen spesifikin lagi, kali ini kita bakal bahas soal parfum niche. Nah, para guys di rumah tahu nggak sih parfum niche itu apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Jadi parfum niche itu dulu tuh dikenal sebagai sebuah parfum yang hanya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang kerjaannya itu produksi parfum niche saja, nggak ngeluarin produk lain. Tapi karena zaman makin berkembang, terjadi pergeseran makna nih. Kalau dulunya parfum niche itu dikenal sebagai parfum yang mahal, atau juga parfum mahal tuh dikenal sebagai parfum niche, sekarang tuh enggak. Parfum niche itu yang paling penting adalah menggunakan bahan baku yang berkelas tinggi, wanginya unik dan cenderung tidak mainstream. Penciptanya itu sebuah perusahaan kecil, tapi nggak sekecil itu, ya masih di atasnya rumah-rumah indie gitu, proper lah produksinya, packaging juga keren-keren gitu intinya. Nah, kebanyakan kan orang salah ngira nih kalau parfum mahal itu parfum niche. Nah, karena ada konten ini, gue bakal mencoba untuk menjelaskan bedanya parfum yang bukan niche, parfum setengah niche, dan juga parfum niche. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu parfum bukan niche. Kebetulan gue bawa satu contoh nih. Ini dia, kalau gue lihat barang ini. Ini adalah parfum Louis Pour Homme Intense dari rumahan Issey Miyake nih. Parfum ini kenapa dikategorikan sebagai bukan niche? Karena satu, pembuatnya adalah Issey Miyake. Itu adalah perusahaan desainer gitu yang produknya itu bukan cuma parfum aja. Lalu yang kedua, ini wangi itu cenderung mudah diterima oleh semua orang, dan juga harganya juga cukup terjangkau oleh sebagian besar orang lah ya. Kita bisa dikatakan ini bukan parfum niche. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu parfum setengah niche atau high end designer. Kalau ini menurut pemahaman gue adalah parfum ini tuh masuk designer, cuma price range itu masuk ke mungkin bisa bukan dibilang mahal ya, tapi relatif tidak terjangkau oleh sebagian orang. Contohnya adalah ini nih, gue bawa contohnya ini dari Margiela nih. Ada dua kebetulan. Yang ini Coffee Break, yang ini Flower Market, dan yang ketiga ada dari Comme des Garçons nih. Judulnya Black Pepper. Pertama gue pengen ngebahas dari rumah Margiela dulu kali ya. Ini ada dua kebetulan produknya. Jadi Margiela ini punya lini khusus di parfumnya namanya replika nih. Mereka tuh bertujuan untuk menciptakan ulang atau menciptakan kembali momen-momen tertentu diterjemahkan menjadi sebuah parfum nih. Contoh yang ini nih Coffee Break, terinspirasi dari Stockholm tahun 2007. Jadi oleh penciptanya tuh dia tuh punya kenangan atau perasaan nostalgia tersendiri gitu di Stockholm tahun 2007 nih. Makanya dia menciptakan wangian Coffee Break. Mungkin dia lagi ngopi di Stockholm tahun 2007, nggak ada yang tahu kan. Terus ada satu lagi tuh Flower Market, terinspirasi dari settingan waktu itu Paris 2011. Oke, kita lanjut ke parfum selanjutnya. Ini dari rumah Comme des Garçons yang namanya Black Pepper. Bisa dibilang ini parfum gue yang wangi paling unik nih, karena wanginya bener-bener kayak lada hitam banget yang biasa lo serut gitu tuh. Ini wanginya bener-bener fotorealistik banget nih. Kenapa parfum yang gue sebut itu bukan parfum niche? Pertama, dari pembuatnya sendiri, mereka menciptakan produk lain selain parfum. Itu menurut pemahaman gue tidak termasuk parfum niche. Tapi karena price range itu masuk ke area yang mahal bisa dibilang untuk sebagian orang, maka mereka gue katakan sebagai parfum high end designer. Terus kenapa mereka dibilang parfum setengah niche? Karena seperti yang ini juga nih. Ini parfum ini nih wanginya tuh nggak cocok untuk sebagian orang. Wangi-wangi unik gitu, kayak parfum niche gitulah intinya. Parfum-parfum dari Comme des Garçons tuh dikatakan sebagai parfum niche oleh sebagian kalangan orang, tapi sekarang dikatakan sebagai parfum designer. Kita masuk ke pembahasan terakhir dan yang menjadi tajuk utama dari konten ini, yaitu parfum niche. Kebetulan gue ada 3 contoh nih dari perusahaan yang berbeda-beda. Yang pertama dari mungkin yang paling terkenal kali ya, dari Le Labo nih.
yang namanya Noir 29. Nih, botolnya kayak gini. Terus yang kedua, ini parfum milik gue pribadi, yaitu dari perusahaan Nishane, namanya Ani. Terus yang ketiga, parfum dari Sersutang, namanya Datura Noir, kayak gini nih. Kenapa ketiga parfum tersebut dikatakan sebagai parfum niche? Pertama, memang kalau gue lihat dari Google, perusahaan-perusahaan tersebut hanya mendedikasikan diri mereka untuk menciptakan parfum, dan sepengetahuan gue juga mereka tidak menciptakan produk lain selain parfum. Yang kedua, mereka terkenal karena pembuatannya itu menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan juga mungkin jarang ditemui kali ya. Terus yang ketiga juga parfumnya itu wanginya unik-unik dan cenderung tidak cocok lah untuk sebagian kalangan orang, cocok-cocokan gitulah intinya. Harganya tuh relatif tidak terjangkau atau kurang terjangkau untuk sebagian kalangan orang. Dan biasanya parfumis itu hobi untuk yang suka koleksi parfum gitulah intinya, yang benar-benar anaknya parfum banget tuh pasti pengen buat koleksi parfum niche. Gue bakal ngebahas parfum dari Le Labo nih. Ini tuh perusahaan yang udah terkenal banget nih. Ini udah jadi langganan artis nih pakai parfum ini nih. Kebetulan gue bawa sampelnya The Noir 29 nih. Gue nyontek dulu kali ya di situs Fragrantica. Fragrantica tuh situs yang apa ya? Intinya tuh memuat banyak info soal parfum. Oke, The Noir 29 ini dikeluarkan dari tahun 2015. Nih, bisa dibilang ini merupakan bestseller dari Le Labo. Notes-nya itu ada dari fig, bayleaf, dan bergamot. Itu top notes-nya. Middle notes-nya itu ada cedar, vetiver, and musk. Base notes-nya itu tobacco and hay. Jadi bisa dibilang ini cukup aromatik ya wanginya nih, dengan pembukaan buah fig. Ini nih seger banget sebenarnya sih. Walaupun namanya The Noir 29, tapi ini cocok kok dipakai buat siang gitu ya, tapi nggak usah trik-trik banget lah. Nih parfumnya nih. Coba gue cium dulu ya. Tuh, ini wanginya tuh ngingetin gue kayak wangi-wangi teh gitu lah. Aneh ya itulah parfumis, keunikannya di situ. Ke pembahasan selanjutnya dari parfumis, ini parfum dari Nishane Ani. Nishane Ani itu kalau gue contek dikit, diluncurkan di tahun 2019, dikategorikan sebagai Amber Floral Fragrance. Top notes-nya itu ada ginger, bergamot, pink pepper, and green notes. Lanjut ke middle notes ada cardamom, blackcurrant, dan turquoise rose. Base notes-nya ada vanilla, benzoin, ya itulah bacanya, sandalwood atau cendana, cedar, patchouli, ambergris, and musk. Ini kalau menurut pengalaman gue nih wanginya enak banget sih. Ini tuh condong ke arah vanilla sebenarnya, cuma pembukaan tuh rada sedikit spicy gitu. Mungkin dari ginger dan bergamot sama peppernya kali ya. Intinya ini enak banget sih. Ini cocok banget buat lo make di acara formal atau mungkin lo ngedate. Dan juga ini performanya ini gila banget ini gila banget. Kebetulan gue punya 50 mili.